dipersembahkan oleh Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat. Karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong. Susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk, kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup, daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa setia Metro TV, kembali lagi bersama kami di program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Masih membahas salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa tadi, Queen? Nah, berdiri apa artinya sendiri. Al-Qayyum? Berdiri sendiri. Mandiri. Mandiri. Berdiri sendiri. Lalu seperti apa sih contoh dari kisah para nabi, para orang-orang alim? Ya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah itu hidup dalam kesendirian. Ya kan? Rasulullah ketika hidup dari kecil bahkan disusui bukan oleh ibu kandungnya sendiri tapi oleh Halimatus Sa'diyah. Seorang ibu yang menyusukan baginda Rasulullah SAW. Rasul hidup sendiri, serba mandiri, akhirnya menjadi seorang pedagang, entrepreneur, pebisnis yang pada akhirnya sukses. Cuma modalnya satu, jujur. Jujur ya. Jadi Abi pesen sama Queen, sama Aurel, sama semua yang menyaksikan acara Asmaul Husna, modal yang paling penting dalam hidup itu jujur. Jujur. Silahkan, boleh cek berapa banyak orang yang jadi pebisnis sukses, nggak modal apa-apa, tapi karena dia jujur, dipercaya deh sama orang yang, sama bosnya, sama atasannya. Karena apa? Jujur. Mana yang hak orang lain, jangan diambil. Kasih ke orang lain. Berikan.
Jangan sampai nanti kita makan hak orang lain tuh nggak boleh. Serem. Nah, mana yang menjadi hak kita ambil, tapi hak orang lain kasih ke orang lain. Bahkan sebagian dari yang hak kita itu pun harus disedekahkan, karena sebagian kan punya orang lain, bukan punya kita. Ya. Nah, makanya baginda Rasulullah SAW beliau mengajarkan para sahabat untuk tidak hanya mendalami akidah, keyakinan, tapi juga mendalami akhlak. Masya Allah. Kenapa Rasulullah menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini bukan untuk menyempurnakan harta, bukan untuk menyempurnakan apalagi jabatan, titel. Aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masya Allah. Jadi inilah tolak ukur sukses seseorang, akhlak. Kita sebagai orang tua ya bagus sih kalau ada yang bisa ranking gitu ya. Tapi kayaknya jadi sedih kalau di sekolah ranking tapi ke orang lain jahat, nyakitin gitu ya. Terus nggak bisa berempati. Tahu nggak berempati deh? Berempati itu ikut merasakan apa yang dirasain oleh orang lain. Kalau orang lain sedih, kita ikut sedih. Mereka berempati sih ya. Nah, orang seneng, kita ikut seneng. Ada yang susah, kita ikut susah. Jangan ada yang susah kita seneng. Kita seneng, itu parah banget ya, Bi. Iya. Banyak ada yang kayak seneng gitu ya? Kita susah. Ya banyak. Temen susah seneng, temen seneng susah hatinya. Nah. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak tergolong manusia yang seperti itu. Amin ya Rabb. Makanya Rasulullah dan para sahabat selalu mengajarkan untuk berjuang. Jadi yang namanya jihad itu bukan hanya sekedar mengangkat senjata, tapi juga berjuang secara mandiri, tidak merepotkan orang lain, dan yang pasti berjuang dalam ibadah, karena pada akhirnya kita juga akan serba sendiri. Jadi Al-Qayyum ini mengajarkan kepada kita, Rasul juga mencontohkan, selama yang bisa kita lakukan sendiri. Nggak usah banyak tergantung sama orang lain. Jadi mandiri aja ya, Bi. Jadi mandiri. Jangan ngerepotin lah. Gitu. Semakin banyak kita bergantung pada orang lain atau pada dunia, semakin susah nanti melepaskan dunia. Kenapa orang kalau wafat itu bahasa lainnya meninggal dunia. Apa dek? Meninggal dunia. Semua orang pasti akan meninggal dunia. Tapi tidak setiap orang mampu meninggalkan dunia sebelum wafatnya. Meninggal dunia pasti. Ada yang nggak ikhlas mungkin ya, Bi, yang kata Abi nggak bisa meninggalkan dunia. Iya. Karena tadi terlalu bergantung sama uang hidupnya. Orang kalau sudah bergantung akhirnya ngepel dan nggak bisa bersedekah. Berat dia. Karena dia merasa bahwa ini uang gue capek. Dikumpulin terus. Kumpulin. Tapi akhirnya nggak dibawa mati. Ya Allah. Yakinlah kalau semakin banyak sedekah kan semakin berkah. Jadi kesimpulannya, berdirilah di atas kaki sendiri. Tidak usah banyak merepotkan orang lain. Karena apa? Selama kita mandiri, kita punya sikap sendiri, punya arah hidup sendiri, dan tujuannya jelas tidak lain adalah lillahi ta'ala. Masya Allah. Karena bagaimanapun, sebanyak apapun followers Instagram kita, sebanyak apapun tetangga, followers. Sebanyak apapun di keluarga inti kita, yang jumlah followersnya jutaan, tetangga cuman ratusan, keluarga mungkin puluhan. Keluarga inti cuma 5-8 orang. Tapi pada akhirnya akan semakin mengecil kita sendiri. Ya Allah. Sekarang masih berempat. Iya betul kan? Sendiri, ya. Tapi ada saatnya nanti masing-masing dan serba sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi belajarlah untuk mandiri. Karena pada akhirnya kita juga akan dalam kesendirian. Masya Allah. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa besok kembali lagi di... Iya, besok kembali lagi di Asmaul Husna. Jangan kemana-mana ya, tetap setia bersama kita. Kembali lagi bersama Ustadz Zaki dan kita Demirza di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Dah. Metro TV. Dipersembahkan oleh